Anda masih bersama kami di 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Yes, ini Cing Abdel, Valen dan juga para pemirsa. Kalau tadi kita sudah banyak membahas soal sosmed ya kan, sama caleg-caleg muda. Nah sekarang ini topik yang juga bisa dibilang menjadi stigma atau stereotip adalah kalau anak muda, generasi milenial, Gen Z misalnya, itu tuh dianggap manja. Katanya sih kayak gitu. Wow, manja. Menurut Cing Abdel manja nggak? Iya, sebagai generasi Z gitu, Gen Z gitu. Iya, Lu ketawa. perwakilan aja. Kayaknya emang manja ya. Gitu. Kayaknya ya kalau saya ngelihat dari kacamata saya, maksudnya ada masalah dikit maunya healing buru-buru. Mau ada rame-rame dikit gak suka, gue maunya ada me time. Giliran udah diperhatiin, udah sayang, di ghosting. Kok Ya, kok jatuhnya agak ghosting iya. ya? Kok beda? Malah kayak Keperasaan ya. agak-agak kepindah partai itu ya kalau ghosting ya. Iya. bentar, aku harus potong ini karena aku mau mengundang teman-teman Yes. aku dari Gen Z Oh. yang akan menyampaikan pendapatnya. Apa benar Gen Z itu manja? Langsung saya akan undang. Sekarang perwakilan dari PDIP ada Mbak Novita Hardini. Berikutnya dari PAN ada Abdul Hakim Bafagi. Dari Partai Umat ada Rahmat Faisal. Berikutnya dari Partai Buruh ada Siti Auliana. Dari Partai Hanura Agung Giantoro. Dan dari Partai PKN ada Geri Hukubun. Oke, kita akan bergabung ke sana. Yes. Cing Abdel mau nanya apa nih kepada Gen Z yang duduk di sini? Iya sebenarnya langsung aja pada pertanyaannya. Dengan stigma orang-orang terhadap Gen Z yang manja, semuanya pengen instan, semuanya pengen gampang, dapat tantangan, lebih baik menghindar daripada berjuang. Itu sebenarnya gimana sih? Kalau menurut aku nih di sini ada miskonsepsi ya. Kita sering sekali menggempur Gen Z dengan banyak sekali stigma. Padahal sebenarnya hanya ada di perbedaan prinsip. Karena mereka lahir di tahun yang berbeda. Kalau kita dulu cenderung bekerja dengan sangat keras, kalau mereka bekerja dengan smart. Jadi mereka lebih memilih bekerja smart daripada harus keras. Nah kemudian di sisi lain saya melihat bahwa generasi sebelumnya itu cenderung menekan Gen Z bahwa kamu harus lebih bisa dan siap untuk mendapat gemblengan. Padahal mereka itu lebih berdemonstrasi bahwa work-life balance itu penting gitu. Jadi menurut data yang saya tahu bahwa sekitar 51% Gen Z itu menghadapi masalah dengan isu kesehatan mental. Kalau kemudian Gen Z ini dikait-kaitkan atau distigmakan manja, dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit mental illness, setuju nggak dengan adanya pandangan seperti kayak gitu? Jadi di setiap generasi itu pasti melihat generasi bawahnya itu lebih rapuh. Baby boomers melihat generasi Y, ini pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Generasi Y ngelihat milenial, ini pasti manja. Sekarang milenial nyuwun sewu, ngelihat Gen Z, ini pasti nggak bisa ini, pasti manja dan lain sebagainya. Itu problematika yang sering kejadian di negara kita. Di situ. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang mental illness, kesehatan mental, anxiety, dan banyak hal-hal yang seringkali muncul di medsos, ya mungkin itu sisi negatif yang dimiliki oleh Gen Z. Kita nggak bisa nutup-nutupin itu ya. Tapi kenapa kita nggak pakai pendekatan dari sisi positifnya? Oke, mungkin Gen Z banyak orang bicara lebih rapuh, mentalnya unstable dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, Gen Z itu lebih tahu mau ngapain 5 tahun ke depan daripada milenial. Dan juga jangan lupa, mereka juga tumbuh di era teknologi. Plus minus lah, tergantung bagaimana kita ngebawanya. Dan untuk konteks politik, karena kita semua di sini juga sebagai politisi, jadi saya nitip pesan kepada semua Gen Z dan juga adik-adik milenial, jangan sampai abai ataupun apatis terhadap politik. Saya coba ingin bicara lebih substansi. Jadi hasil penelitian Paul Rees, psikolog dari Australia, tentang apa yang disebut strawberry generation, generasi strawberry. Jadi dia meneliti bahwa ternyata Gen Z dan milenial saat ini, yaitu dalam bukunya Demographic Change and Political Realignment in Australia, bahwa ada 3 karakter mereka. Pertama, ketergantungan teknologi. Yang kedua, rentan terhadap stres. Dan yang ketiga adalah kerapuhan mental. Nah kemudian apa penyebabnya? Ternyata ada 3. 1, pola asuh orang tua yang salah terhadap anak.
Yang kedua, lingkungan sosial yang mendukung dan perubahannya. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Kalau pada tataran mikrososiologis, orang tua yang mengasuh anak dengan memberikan segala kemudahan fasilitas hampir pasti menciptakan mental anak manja. Pada tataran makrososiologis politis dalam konteks negara, pemimpin pejabat publik yang sering mengendorse anak, mantu, ponakan, paman untuk juga menjadi pejabat-pejabat publik lewat jalan pintas itu juga memberikan teladan yang buruk bagi Gen Z dan akhirnya terwujudlah strawberry generation. Sekarang saya mau tanya lagi, ini ke perwakilan Partai Buruh ada Mbak Siti Auliana. Mbak Siti gini, kalau dibilang manja ya, kita masih kaitkan dengan manja. Kalau nanti misalnya lolos gitu kan, pasti banyak kritik-kritik dari publik misalnya. Nah ketika nanti sudah ada potensi-potensi seperti itu, udah siap mental belum kira-kira? Jadi pertama-tama saya mau menjelaskan dulu nih, Partai Buruh tuh apa sih gitu. Partai politik ini kan sangat identik dengan cakupan masyarakat sosial yang luas gitu. Tapi sebenarnya Partai Buruh ini adalah partai yang sudah ada sebelumnya dan sudah pernah ikut pemilu sebelumnya di tahun 2009. Lalu kalau tadi kata Mas Jason. Ya Mas Jason yang ganteng. Makasih. Ini katanya siap nggak, sanggup nggak? Loh, kita sudah merasakan kenahasan gitu, kepahitan daripada undang-undang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan buruh, siapa lagi? Gitu. Nah, Jadi siap tidak siap, kami harus berusaha sekuat mungkin untuk kita harus hadapi bersama-sama karena ini adalah cita-cita. baik, siap tidak siap harus dihadapi bersama-sama. Itu motonya ya, Cing Abdel ya. Mas Jason, tapi biasanya kalau generasi di atasnya pasti akan mempertanyakan. Apa jangan-jangan karena hanya menjual muda doang? Nah, ayo coba siapa yang mau jawab ini, Mas Gary, silahkan. Oke, kalau saya nggak setuju kalau dibilang generasi sekarang itu manja. Saya di 2009 sudah mengikuti konsultasi politik, saya pernah menjadi anggota DPR 2009 dan saya melihat perkembangan antusias dari generasi dari 2009 sampai sekarang. Itu sangat berbeda. Zaman tahun 2009 mungkin nggak banyak anak muda seperti sekarang yang betul-betul ingin untuk, saya ingin memberikan dua kondisi kenapa seseorang itu bisa dikatakan manja. Yang pertama itu yang saya lihat adalah karena sistem yang membentuk seperti itu. Jadi sistem yang buruk akan menghasilkan orang itu manja, akan membuat orang itu jadi jahat. Jadi siapapun presidennya yang harus dirubah adalah sistem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak muda kita sudah harus memakai filosofi politik meritokrasi. Meritokrasi itu di mana seorang pemimpin layak menjadi pemimpin bukan karena dia memiliki privilege yang di mana tidak dimiliki orang lain. oke, ini kemampuan dan kapabilitas yang harus dibuktikan begitu ya. Nah sekarang saya mau ke Partai Umat nih, ada Mas Rahmat Faisal. Kalau Anda dikasih kesempatan untuk membuktikan kepada halayak bahwa generasi milenial misalnya atau generasi muda ini tidak manja, kira-kira Anda membuktikannya lewat cara apa? Membuktikannya itu pertama kan bukti itu berarti ada kegiatan yang konkret kita kerjakan. Maka ketika kita ingin menunjukkan bukti, kita harus melakukan suatu aktivitas tersebut di mana nanti bukti itu akan pasti mengikuti. Gitu kan. Jadi misalkan kita di mana sekarang ada namanya penjajahan digital, gitu kan. Sekarang kan kalau kita generasi manja itu tidak jauh dari teknologi digital. Banyak dari generasi milenial dan Gen Z itu yang menyalahi atau keluar dari batasan yang semestinya dilakukan di dalam ranah digital. Misalkan ada kasus kebebasan yang di luar batas lah, kita bisa lihat di berbagai sosmed. Maka kita sebagai milenial atau sebagai calon anggota legislatif itu harus menunjukkan baik di sosmed maupun ketika bertemu langsung itu karakter yang benar-benar menunjukkan yang baik, lalu hal-hal yang baik, lalu kita menggiring mereka untuk juga melakukan hal yang baik. Jadi setelah kita melakukan baru kita mengajak, bukan hanya mengajak tapi ternyata kita tidak melakukan. Nah kalau kita lihat ya generasi sebelumnya itu kan punya moto ini Valen, life to work. Nah Gen Z ini ternyata juga punya moto work-life balance ya. Ini artinya menunjukkan bahwa mereka mampu untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Dua-duanya harus dikasih 2 jempol. 2 jempol.